motivasi dan inspirasi. Rosatu. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lo Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita yang berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Informasi lainnya, MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM. Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan. Wali kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Wakil Wali Kota Lok Semawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, Pidi, dan Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
Wakil Wali Kota Lok Semawai Husaini SE secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jamaah haji asal Kota Lok Semawai di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jamaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian perkiraan tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi. Kelima, berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bate negeri Safina berjudul haji yang mabrur. Dan kami mohon kepada ulun-cik ulun tuan, menacik umi-umi, lu berdoa ke kamu, menacik pemerintah Aceh Raya, Ataman Gubernur, bersanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh berukur, berjerah, menacik kepaduka yang mulia, Wali Nanggro memohon oleh para jamaah supaya bersanggup memiliki kepentingan Aceh. Kami mohon kepada Allah. Wakil Wali Kota meminta kepada para jamaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Lok Semawai khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tampak ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Lok Semawai dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Banda Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Dari Lok Semawai kita menuju Melabuh. Pendengar MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang ada di tempat kita ini. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat terutama kalangan muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak, jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayam.
Pendengar, pemerintah daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Pemerintah daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju Sabang. Pendengar, keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus Kepresidenan Bidang Kepariwisataan Zita Anjani. Berikut laporan Diana Fritaria. Keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus Kepresidenan Bidang Kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer 0 Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata. Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang nih benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget, dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia bersama teman-teman kolaborator juga influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia. Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional. Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya. Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan. Dari ujung barat Sumatera kita beranjak menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Pemerintah Kota Subulu Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto. Pemerintah Kota Subulu Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subulu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subulu Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Keunggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpek diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Subulu Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.